di PGRI Podcast Today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PGRI. Jumpa lagi dengan PGRI Podcast Today, podcastnya PGRI Kabupaten Tulungagung. Sahabat PGRI, hari ini kita akan berbincang-bincang mengambil kebaikan dari perbincangan kali ini, yaitu kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang luar biasa dari provinsi, yaitu Bapak Ketua PGRI Provinsi Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Langsung saja sahabat PGRI, mari kita sapa beliau dan kita berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Mbak, kabarnya dan Bapak? Yang hadir Iya. baik-baik, PGRI selalu kompak, sehat, bermanfaat. Ya. Selamat datang Bapak di Gedung Guru pada hari ini, hari Rabu ya Bapak, tanggal 26 Januari. Selamat datang kami ucapkan di Gedung Guru PGRI Kabupaten Tulungagung. Bagaimana perjalanannya Bapak? Lancar, senang sekali karena teman-teman Tulungagung merupakan mentor dari pendidikan yang kami berharap seperti itu, sehingga tanpa lelah sampai di Gedung Guru PGRI Tulungagung ini. Ya, terima kasih. Bapak, apakah Bapak berkunjung ke gedung ini yang pertama kali atau yang keberapa kali? Beberapa kali karena saya sangat senang sekali dengan para guru yang punya kreativitas, pengurus PGRI yang kompak, cerdas dalam memetakan pendidikan di Tulungagung. Ya, Bapak, mohon izin kami ingin menanyakan beberapa hal, berbincang-bincang dengan panjenengan. Ya. Yang pertama, mohon Bapak panjenengan sampaikan kepada keluarga besar PGRI Kabupaten Tulungagung program-program yang ada di provinsi terkait dengan guru, Bapak. Ya, gini, PGRI ini organisasi yang luar biasa. Ya. Jati diri PGRI ini ada 3, satu adalah organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Kita mengambil bahwa organisasi profesi PGRI selalu mengeksplor bagaimana pendidikan di Tulungagung, bahkan di Indonesia ini, berpotensi maju. Prestasi selalu ada dan manfaat selalu terjaga. Itu salah satu item bahwa profesi itu hanya bisa dilakukan oleh saudara-saudara yang punya layak S1 pendidik sesuai Undang-Undang Guru 14 2005. Item itu menjadi suatu pedoman mutlak. Tidak bisa guru itu dilakukan oleh sembarang orang yang tidak punya profesinya. Yang kedua, perjuangan PGRI sudah luar biasa. PGRI ini adalah dalam kerangka pikir menata struktur, mencapai sistem pembelajaran yang bagus, ekonomi yang lancar, keamanan guru dan murid terjaga. Salah satu contoh perjuangan Undang-Undang Guru 14 2005 ini tidak serta-merta dari pemerintah. Itu merupakan perjuangan yang hebat, perjuangan PGRI dalam kerangka pikir bagaimana membawa aspirasi guru, satu, untuk kesejahteraan, perlindungan hukum, bahkan kemuliaan dalam memposisikan diri sebagai pendidik. Dan imbasnya tidak hanya guru, TK, SD, SMP, SMA, ternyata dosen masuk di dalamnya. Sehingga kalau sekarang melihat bahwa seolah-olah dinas pendidikan ini adalah segalanya, itu salah. Dinas pendidikan, bupati, gubernur itu merupakan pelaksana dari undang-undang guru. Nah, undang-undang guru ini yang demo menekan pemerintah, munculnya aturan itu dari PGRI. Ini yang perlu teman-teman guru paham. Jangan dalam katalisator hari ini kalau ke dinas pendidikan atau ke bupati seolah-olah padahal yang paling tajam dalam perjalanan ini PGRI. Hanya secara eksekusi bahwa PGRI itu hanya menyiapkan kerangka teknis produk-produk yang secara hukum ini begitu telah meletakkan pada posisi undang-undang tidak mudah nih. Hanya
pelaksana teknis itu dinas pendidikan, ada korwilnya, ada cabang dinasnya, bupati pengambil keputusan, gubernur itu. Tapi perlu dilihat bahwa guru saya kepingin untuk melihat jati dirinya yang hebat itu merupakan pola pikir yang merupakan sesuatu yang mahal sekali gitu. Yaitu yang kedua adalah organisasi perjuangan. Kita ini sejak tahun 1912 sudah berjuang Persatuan Guru Hindia Belanda. Kita masuk di situ untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Tahun 1932 muncullah Persatuan Guru Indonesia, sampailah kemerdekaan 45. Yang hingga sekarang ini 76 tahun kita memerdekakan negara kita. Jadi risalahnya perjuangan PGRI itu begitu tajam ini. Maka saya ingin selalu ada di Tulungagung ini ingin menyampaikan bahwa regulasi, fakta hukum, kesejahteraan yang diperoleh guru itu secara kalkulasinya besar dan diperoleh berdasarkan tatanan administrasi dinas pendidikan itu adalah perjuangan kita semua. Guru yang ada di pelosok dengan doanya, di kabupaten kecamatan dengan teknis dan perjuangannya sampai kita di Jakarta itu. Luar biasa. Nah, ini yang perlu dipahamkan sehingga saya kepingin guru mengerti tentang pengurus PGRI di Kabupaten Tulungagung, ada radio, ada jiwa-jiwa sosial dalam menyelaraskan program pemerintah melalui PGRI ke guru, itu penting. Yang ketiga adalah organisasi tenaga kerja. Honorer ini Perpres 98 itu hasil kita, Pak Dokter. Itu hasil kita itu, Pak. Kita menekan agar yang namanya posisi GTT honorer yang saat itu jumlahnya 900.000 yang lebih sebenarnya di posisi kepemerintahan berdasarkan BKN itu datanya hanya 900.000 sekian, itu salah. Kalau kita jumlah honorer yang ada di sekolah-sekolah swasta negeri ini di atas 1 juta. Kalau sekarang ini pemerintah mencanangkan 1 juta honorer untuk diterima, itu merupakan bentuk bagian rewardnya. Ya, Perpres 98 ini hanya sistem penggajian. Tapi Undang-Undang Permenpan 20 2020 itu diperbolehkan para guru honorer mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga kontrak pertama 1 tahun sampai 5 tahun. Dan itu bisa diperpanjang 5 tahun lagi. Setelah itu undang-undang tidak berbunyi sampai pensiun, tidak ada. Nah, oleh karenanya ini perjuangan poin PGRI lagi untuk memperjuangkan sampai usia 60 tahun. Dan yang menjadi penting, kalau bisa yang sekolah swasta ini dikembalikan, guru yang swasta kembali pada swasta. Ada regulasi ini. Mendikbud kita tidak pernah mengerti pemetaan itu, tidak cerdas dalam kepentingan emosional, sehingga formasi ditampilkan sehingga swasta ini yang punya kesempatan langsung masuk di formasi itu karena memang mendapatkan sertifikasi pendidik nilainya besar. Loh, yang negeri kalah, yang sudah sekian puluh tahun di sana karena tidak ada SK dari dinas pendidikan bupati kalah ya. Maka migrasi dari swasta ke negeri ini menjadi penyakit sosial yang sekarang belum ada obatnya, kecuali Mendikbud sudah mencanangkan agar kembali lagi kepada swasta asal sekolah. Di sini yang saya katakan bahwa Mendikbud tidak cerdas. Mestinya sudah aku duwe kota 300 tak kene swasta. Mungkin yang 100.000 tak kene dosen nih. Baik swasta negeri, kemudian yang 600.000 digunakan di sekolah-sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, ya baru itu. Tapi mengubah undang-undang atau peraturan Mendikbudnya gitu loh. Kalau tidak ada cantolannya itu susah lah. Di posisi Perpres 98 2020 ini, di situ pembiayaannya adalah masih di pemerintah daerah, wali kota dan gubernur serta bupati. Padahal Mendikbud menyatakan bahwa itu semua dibiayai dari pemerintah. Nah, ini yang perlu diselaraskan sehingga memang anggaran ini dari dana alokasi khusus itu untuk pembiayaan itu dari pusat. Tapi kan di daerah kadang dilakukan berbeda. Ini yang perlu disinkronkan. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Ini luar biasa apresiasi PGRI Provinsi terhadap Tulungagung, sehingga kepengurusan 5 tahun ke depan merupakan bentuk pilihan yang luar biasa. Ini dijaga bagus,
manfaatkan dengan baik, kemudian prestasi harus ditingkatkan sehingga tahun yang periode dulu sudah baik, sekarang harus lebih baik, ke depan lebih baik begitu. Ya, terima kasih Bapak. Sahabat PGRI, demikian tadi paparan dari beliau tentang jati diri organisasi, yaitu profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan sudah dijelaskan dengan gamblang oleh beliau. Bapak, nampaknya makin seru bincang-bincang kita kali ini. Boleh dilanjut ya Bapak? Boleh, silakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apa peran PGRI terhadap P3K baik yang lulus passing grade Bapak? Luar biasa. Jadi sekali lagi iya. PGRI ini memang yang menggerakkan terjadinya Perpres 98/2020. Iya. Peran PGRI apa? Adalah menata agar edukasi di Indonesia ini sesuai dengan kotanya, baik kota jumlah guru pendidik sama siswa sekolah yang ada, pagunya sesuai lah. Sementara ini kan situasi sekolah tidak seirama dengan posisi kita, sehingga itu perlu dipahamkan bahwa situasi ini menjadi penting. Kalau situasi ini menjadi penting karena apa? Perjuangan PGRI ini tidak putus jauh itu, tetapi kita masih mengupayakan bagaimana honorer ini kita dampingi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan untuk semuanya tuntas. Memang dari pemerintah itu Menpan RB memaknai bahwa tahun 2023 ini tidak ada honorer, artinya bahwa 2023 ini harus selesai honorer tidak ada lagi, semua harus diangkat menjadi P3K atau ASN yang sesuai dengan usia gitu. Ya. Nah itu luar biasa. Jadi sekali lagi kerangka pikir untuk menata itu memang PGRI. Hanya pembiayaan adalah pemerintah, pelakunya adalah pemangku keputusan yang ada di provinsi, kabupaten masing-masing. Jadi sekali lagi bahwa kita ini selalu menempatkan pada posisi kepentingan guru. Contoh pada waktu P3K itu mau diumumkan, kita koordinasi dengan DPR RI untuk diundur agar satu yang usianya lanjut dengan posisi-posisi jumlah harus lebih dulu lulus. Yang kedua agar passing grade ini menjadi prioritas. Nah sekarang ini justru passing grade ini yang sudah dinyatakan lulus ternyata tidak diformasi. Nah ini mestinya hari ini kami mengutus adik-adik Forum Honorer Jawa Timur ke DPR RI dan Mendikbud bersurat agar yang punya passing grade ini satu tidak tes, kemudian diformasikan sesuai dengan kondisi yang ada itu. Jadi tidak usah khawatir lah para guru terhadap perjuangan PGRI. Sekali lagi PGRI ini adalah organisasi yang luar biasa, organisasi yang itu ya. Hebat. Bapak, ini kelanjutannya tadi Bapak terkait dengan persepsi Bapak yang belum sama ya ini antara anggaran P3K itu apakah nanti dari APBD atau dari APBN? Anggaran itu dari APBN. Anggaran kita ini Pak Menteri mengajukan 88 triliun. Tapi sekarang cair 83 triliun. Nah di Jawa Timur, iya luar biasa, tepuk tangan guru kita ini ya. Selamat. Ini perjuangannya. Jadi ada 83 triliun sekian yang sudah terrealisasi. Di Jawa Timur ini anggaran sudah turun. Bu Gubernur itu berkeinginan kalau bisa pengangkatan honorer yang di SK-kan itu diangkat dibiayai tahun 2023. Tapi karena uangnya sudah masuk, akhirnya ya dengan terpaksa Gubernur memberi SK. Nanti per April ini sudah gajian teman-teman ya. Gitu. Sudah ada uangnya sekarang di kas Jawa Timur, di BPKAD sudah duitnya akeh. Ya, alhamdulillah. Ini mungkin merupakan sebuah kabar yang luar biasa buat sahabat PGRI yang lolos P3K Bapak. Boleh dilanjut Bapak? Boleh. Pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Apa pesan panjenengan terhadap pengurus PGRI Kabupaten? Mohon diberi pesan dan saran Bapak agar motonya PGRI, kita memiliki moto Bapak, hadirmu dirindukan guru. Nah, luar biasa. Bagaimana moto tersebut bisa tercapai dengan maksimal? Jadi ini luar biasa. Slogan itu luar biasa, hadirmu ditunggu, baik oleh siswa atau oleh masyarakat. Artinya bahwa guru ini tidak tertandingi.
teknologi ini hanya sebagai alat pelengkap dalam rangka mensukseskan program guru. Kemudian pada posisi-posisi ke depan PGRI ini harus selalu jaya. Apalagi Tulungagung ini hebat. Saya melihat kekompakan mulai Pak Bendara Doktor dan Pak Ketua ini sinergis, termasuk munculnya radio, APKS yang berjalan, seminar yang itu salah satu item bahwa Tulungagung hebat, Tulungagung luar biasa, sukses semuanya Tulungagung. Jangan kecil hati, kita harus selalu berkreasi, inovasi kita bangun, para guru harus menjadi inspirasi siswa, inspirasi masyarakat, dan inspirasi dunia. Selamat sahabat semua para guru, saya sangat bangga di Tulungagung bersama Radio Tulungagung dan PGRI. Podcast PGRI ini semoga menjadi kemanfaatan. Selepas dari ini semoga kita diberi panjang umur, rezeki yang banyak, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. PGRI jaya, Tulungagung hebat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima hidup kasih. Guru. Ya, hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Nah, terima kasih Bapak Teguh Sumarno MM atas waktunya. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Demikian tadi sahabat PGRI bincang-bincang kita bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebaikan dari perbincangan kita kali ini. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam hormat. Saya Desi Sugiarto undur diri dan kita jajal sekali lagi Pak ya. Oke. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. PGRI hadirmu dirindukan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Siapa kita? Thanks for watching PGRI Podcast Today.